Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semuanya hari ini? Ibu harap kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah, dalam pandemi seperti ini kita tidak dapat bertemu di kelas dan melaksanakan proses belajar mengajar kita. Maka dari itu kita akan belajar secara online. Di sini Ibu sudah mempersiapkan materi kita yaitu sistem pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di sini ada RPP yang sudah Ibu siapkan. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi tentang pertumbuhan pada makhluk hidup. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Yang ketiga, menyimpulkan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, PPT-nya juga sudah Ibu siapkan, ya ini materinya untuk kita hari ini yang akan kita bahas. Yang pertama nih, sistem pertumbuhan dan perkembangan. Kita mau lihat kata konsepnya dulu. Nah, di sini ada pengertiannya nih, pertumbuhan dan perkembangan. Kita mau lihat pertumbuhan. Nah, pengertiannya itu pertama, adanya perubahan secara fisik atau ukuran. Yang kedua, terdapat penambahan secara kuantitatif. Yang ketiga, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dan yang keempat, bersifat irreversibel. Nah, setelah kita melihat pengertian dari pertumbuhan, sekarang kita mau lihat pengertian mengenai perkembangan. Oke, kita mau lihat pengertian perkembangan. Ini dia. Nah, perkembangan itu ada 3, yaitu kita singkat di sini. Pertama, proses menuju kedewasaan. Kedua, bersifat reversibel. Yang ketiga, yaitu pematangan fungsi organ, baik itu tumbuhan maupun manusia. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini merupakan faktor dari dalam. Nah, faktor internal itu biasanya ada hormon atau gen dan sebagainya. Di sini sudah ada hormon, ya kita mau lihat tentang hormon tumbuhan. Ini dia faktor macam-macam hormon pada tumbuhan. Nah, ini dia faktor internalnya itu hormon. Pertama ada hormon auksin, sitokinin, giberelin, klorigen, asam absitat, asam traumalin, gas etilen. Nah, ini merupakan contoh-contoh hormon-hormon pada tumbuhan. Nah, hormon auksin ini fungsinya untuk pertumbuhan, pembentukan bunga dan buah, serta memperlambat penuaan dan pengguguran pada tumbuhan. Nah, kalau sitokinin fungsinya itu untuk merangsang pembelahan sel, pembentukan tunas pada batang maupun kalus, menghambat efek dominasi apikal, dan mempercepat pertumbuhan memanjang. Nah, sitokinin ini ditemukan pada jaringan yang membelah, yaitu jaringan yang masih muda. Nah, selanjutnya ada hormon giberelin. Nah, fungsinya itu merangsang pembelahan sel, merangsang pertumbuhan tunas, menghilangkan dormansi biji, serta merangsang aktivitas enzim amilase dan protease. Selanjutnya ada hormon florigen. Nah, hormon florigen ini hormon yang bertanggung jawab untuk mengendalikan dan memicu pembungaan pada tanaman. Jadi yang mengatur pembungaan tanaman. Hormon ini diproduksi di daun dan bertindak dalam meristem apikal, tunas, dan ujung tumbuhan. Selanjutnya ada asam absitat. Banyak ya hormon-hormon pada tumbuhan. Nah, asam absitat ini fungsinya untuk menghambat pembelahan dan pemanjangan sel, menunda pertumbuhan atau dormansi, merangsang penutupan mulut daun di musim kering, dan membantu peluruhan daun pada musim kering. Nah, jadi dia nih yang berfungsi untuk menggugurkan daun pada saat musim kering. Nah, ini ada asam traumalin. Dia asam traumalin
Ini fungsinya untuk menutup luka bila tumbuh-tumbuhan itu terluka. Nah, contohnya nih kita pernah eh, memotong tumbuhan di sekitar rumah kita, contohnya hmm, pohon jambu. Nah, maka pohon jambu itu batangnya akan dengan sendirinya akan sembuh. Nah, lukanya itu akan tertutup kembali. Ini tuh fungsi dari asam traumalin. Nah, selanjutnya ada gas etilen. Nah, gas etilen ini berfungsi untuk pemasakan buah. Contohnya pada buah mangga yang dipetik sebelum waktunya matang di pohon dan disimpan, maka mangga itu akan tetap matang. Kenapa? Karena mangga itu sudah mengandung gas etilen di dalamnya. Nah, macam-macam dari hormon sudah kita lihat pada tumbuhan. Sekarang kita mau lihat faktor internalnya itu pada manusia, yaitu hormon manusia. Nah, hormon pertumbuhan dan perkembangan manusia, di sini ada hormon pertumbuhan yaitu HGH. Ada di sini juga hormon insulin, dan juga ada hormon testosteron yaitu hormon yang terdapat pada pria, dan ada hormon progesteron yaitu hormon yang terdapat pada wanita. Namun hormon insulin ini terdapat pada wanita ataupun pria ya. Nah, kita mau lihat nih hormon HGH ini apa. Nah, hormon ini diproduksi di pituitary anterior dan berfungsi merangsang pertumbuhan dan memproduksi sel, melepaskan faktor pertumbuhan satu mirip insulin dari hati. Nah, fungsinya itu merangsang pertumbuhan pada manusia. Nah, kenapa di situ sewaktu kita kecil, maka kita sekarang sudah menjadi besar, itu semua karena faktor dari hormon HGH. Nah, seperti yang tadi ada hormon insulin juga. Hormon insulin ini setiap manusia memiliki hormon insulin ya, diproduksi di pankreas dan fungsinya untuk pengambilan glukosa, glikogenesis dan glikolisis di hati dan otot dari darah. Nah, selanjutnya ada hormon progesteron. Ingat enggak tadi ibu bilang apa? Ini hormon yang terdapat pada wanita, khususnya di wanita di pituitary. Nah, ini dia. Yang di atas ini merupakan hormon testosteron. Yang pink itu hormon progesteron. Nah, hormon testosteron ini diproduksi di testis dan berfungsi sebagai hormon seks pria. Hormon ini fungsinya merangsang pematangan organ-organ seks pria, skrotum, pertumbuhan jenggot, pertumbuhan massa otot, dan kekuatan, dan peningkatan kepadatan tulang pada pria. Nah, kalau hormon progesteron adalah hormon seks wanita yang diproduksi di indung telur, yaitu ovarium dan kelenjar adrenal, yang fungsinya menjaga kehamilan dan tumbuh kembang embrio. Nah, progesteron juga berfungsi untuk mengatur siklus menstruasi pada wanita. Nah, kalau ada faktor internal, pasti tentunya ada faktor eksternal, yaitu faktor dari luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, eksternalnya kita mau lihat tumbuhan dulu ya, sesuai seperti yang tadi kita mau lihat tumbuhan. Nah, ini dia nih faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Yang pertama, keadaan tanah. Yang kedua, curah hujan. Yang ketiga, cahaya atau suhu. Yang keempat, makanan atau nutrisi pada tumbuhan itu. Nah, keadaan tanah seperti apa yang diinginkan tanah, yaitu dengan pH 0 sampai 14. Itulah yang membuat tanaman itu menjadi tumbuh dengan subur. Nah, selanjutnya curah hujan. Apa yang dimaksud? Nah, curah hujan ini berhubungan dengan adanya air, di mana air merupakan kepentingan untuk melakukan reaksi-reaksi kimia di dalam tumbuhan, karena sel itu juga membutuhkan air dalam proses kerjanya. Nah, di sini cahaya atau suhu. Nah,
suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Selanjutnya, ada makanan atau nutrisi. Nah, kualitas dan kuantitas nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman membutuhkan nutrisi berupa air dan zat hara yang terlarut dalam air melalui proses fotosintesis. Air dan karbon dioksida yang diubah menjadi zat makanan. Nah, makanan yang didapatkan akan diubah menjadi. Oke. Selanjutnya, kita kembali ke konsep. Nah, faktor eksternal pada manusia. Nih, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Faktor internalnya ada gen, ada hormon. Kita mau lihat gen. Nah, apa itu gen? Gen adalah materi genetik atau sifat yang turunkan dari induknya ke anaknya. Gen sangat dominan dalam menentukan ciri dan juga sifat manusia. Nah, seperti contohnya, kalian akan memiliki gen atau faktor keturunan dari kedua orang tua kalian. Contohnya itu seperti warna kulit, warna bola mata, bentuk rambut, keriting lurus atau seperti apa, tinggi badan, itu semua dipengaruhi gen dari orang tua. Hormon. Nah, faktor hormon. Hormon merupakan faktor yang mempengaruhi tumbuh dan kembang manusia yang berada pada fase anak-anak dan remaja. Fungsi hormon mengatur metabolisme karbohidrat dan lemak, memelihara fungsi jantung, otak, tulang, menyeimbangkan cairan tubuh dan memperkuat daya tahan tubuh. Ini fungsi dari hormon. Nah, selanjutnya ada jenis kelamin. Jenis kelamin juga mempengaruhi pertumbuhan loh. Kenapa? Karena jenis kelamin mempengaruhi pertumbuhan manusia. Contohnya nih, pada saat bayi dan anak-anak, pertumbuhan wanita akan lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki saat masa pubertas. Tapi saat masa pubertas keadaannya akan berbalik, di mana pertumbuhan anak laki-laki akan lebih cepat daripada pertumbuhan wanita. Nah, karena itulah kalian melihat teman kalian sewaktu SD nih yang wanita dengan yang pria, teman yang wanitanya itu sewaktu SD lebih tinggi daripada teman prianya. Namun ketika SMP atau SMA, teman prianya sekarang lebih tinggi. Itu dipengaruhi oleh jenis kelamin tadi. Nah, faktor eksternalnya nih ada gizi nih. Nah, gizi juga mempengaruhi tumbuh dan kembang manusia. Saat dalam masa pertumbuhan, sebaiknya mencukupi asupan gizi dengan benar. Gizi yang baik untuk manusia adalah makanan yang 4 sehat dan 5 sempurna, yaitu yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Itu merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan tubuh. Nah, ada juga faktor penyakit. Ya, tentunya kalau kita memiliki penyakit, pasti pertumbuhan perkembangan kita akan terganggu kan. Nah, penyakit juga bisa menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan manusia terganggu, baik masih dalam kandungan maupun saat sudah lahir, yakni penyakit yang disebabkan oleh virus, sehingga proses pertumbuhannya terganggu dan tidak dapat berkembang dengan baik. Nah, itu dia faktor dari penyakit. Ini faktor eksternalnya ya. Nah, setelah kita mempelajari pertumbuhan dan perkembangan, kita akan mengetesnya dengan 2 soal. Yang pertama ada soal mengenai pertumbuhan manusia. Nah, yang merupakan hormon pertumbuhan manusia. Nah, kita lihat ya jawabannya A, B, C, D, E. Nah, kita mau jawab C. Nih, mau jawab C. Wah, jawabannya benar. Pintar. Kalau kita mau yang tumbuhan, kita tes ya. Di bawah ini faktor yang eksternal pertumbuhan pada tumbuhan, kecuali nih kita lihat. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua.
tadi sudah soal yang pertamanya itu tentang manusia. Nah sekarang kita masuk ke tumbuhan. Nah kita mau lihat soalnya itu apa, ini dia. Di bawah ini faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan kecuali faktor eksternal pada kecuali. Nah ada yang bisa menjawab? Coba pilih jawaban kalian dari A sampai E ini. Setelah kita mempelajari pertumbuhan dan perkembangan seperti awal tadi, Ibu harap kalian bisa menjawabnya ya. Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangannya. Oke, Randy, silahkan. Kamu pilih yang mana? Pilih B. Oke, tapi kita lihat dulu. Nah, yang A itu tanah, yang B itu cahaya matahari, yang C itu hormon, yang D itu air, yang itu melatonin. Yang mana, Randy? Yang B. Oke. Coba kita lihat, kita klik B. Wow, salah. Jadi menurut kalian jawabannya yang mana? Di bawah ini, faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan kecuali. Nah, Tony, Cindy, coba Cindy. Oke, kamu jawab C. Coba kita lihat C ya. Wah, pintar, benar ya jawabannya C. Dari faktor yang mempengaruhi yang eksternal itu semuanya ya, hampir semuanya kecuali itu hormon. Oke. Nah, dari pembelajaran kita hari ini dan dari soal yang sudah Ibu berikan berupa pretest langsung ini, di antara kalian apakah ada yang mau bertanya mengenai pembelajaran kita hari ini? Karena pembelajaran kita hari ini sudah cukup lama ya, sudah 2 kali 45 menit. Nah, jadi ada yang mau bertanya? Nah, jadi sudah tahu semua ya, kalau tidak ada yang mau bertanya sudah tahu semua apa itu pertumbuhan dan perkembangan dan apa itu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, itu dia ya. Jadi pertumbuhan itu dia itu tidak akan bisa kembali ke bentuk semula. Namun kalau perkembangan dia bersifat reversible. Jadi bisa kembali ke bentuk awal meskipun itu tidak semula. Contohnya seperti seseorang yang dulunya memiliki berat badan 50 kilo, namun dia bisa memiliki berat badan kembali ke 40 kilo. Itulah perkembangan. Namun kalau pertumbuhan dia tidak akan bisa kembali. Contohnya seperti tinggi. Seseorang yang sudah memiliki tinggi 70 cm, dia tidak akan bisa kembali ke 50 cm. Jadi itu dia ya. Dan faktor-faktornya seperti faktor eksternalnya tadi, seperti kalau di tumbuhan tadi ada tanah, ada air, ada cahaya matahari, suhu tadi ya. Dan faktor internalnya ada hormon-hormon tadi yang sudah dijelaskan. Dan kalau di manusia itu ada faktor eksternalnya itu seperti tadi jenis kelamin dan nutrisi. Kalau faktor internalnya itu hormon, gen, dan sebagainya. Nah, jadi kalian Ibu harap sudah mengerti semua mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Jadi materi ini sudah Ibu sampaikan, tolong diterapkan di kehidupan kalian, diingat-ingat, bila perlu dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, jadi dari kelas kita hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu tugasnya akan Ibu tulis di papan tulis, maka kalian harus catat. Dan minggu depan kita akan kumpul dan bahas bersama. Oke, sekian kelas kita hari ini. Ibu harap kalian semuanya senang dan sampai bertemu di kelas kita selanjutnya. Maka dari itu Ibu pamit. Selamat siang semuanya.